Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Bangsa yang besar melupakan sejarah, bangsa yang kehilangan arah bahkan mudah terjarah oleh bangsa asing. Begitupun bangsa yang melupakan budaya, bangsa yang kehilangan daya bahkan mudah diperdaya oleh bangsa asing, bangsa lain. Camkan itu. Inilah Kang Deddy Mulyadi, selalu komitmen dengan pendirian yang tegas, pendirian yang kokoh. Kembali bersama saya Dwi Anggia dan saya masih bersama Gubernur Deddy Mulyadi. Kang Deddy, ini yang cukup ramai kemarin diperbincangkan adalah ketika Anda menitikkan air mata melihat, saya lihat itu hutan yang, pohon yang terbelah ya, lahan yang terbelah. Apa yang terjadi? Anda sepertinya ikatan emosionalnya dengan alam cukup kuat, Kang Deddy. Oh iya, yang pertama adalah Bogor itu adalah Pakuan Pajajaran. Artinya pusat kerajaan Sunda itu dulu di Bogor. Dan kenapa pusat kerajaan Sunda di Bogor? Karena Bogor itu tanah yang subur. Dan kemudian di Bogor itu kekuatannya pada gunung. Makanya Gunung Salaka. Ya. Gunung Salaka, kemudian Gunung Halimun, kan di situ kan. Kemudian itu makanya oleh pemerintah pusat diputuskan menjadi Taman Nasional Gunung Halimun. Ya. Kenapa Taman Nasional Gunung Halimun diputuskan? Sebagai apa? Penjaga ekosistem Tatar Sunda. Dia menjaga dari bencana banjir, dia menjaga dari bencana longsor, dia menjaga dari bencana kekeringan. Dan di bawah itu adalah pusat energi. Maka lahirlah di situ kan ada pengelolaan energi geothermal, Indonesia Power. Nah, kemudian ada yang lebih hebat dari itu. Apa itu? Kandungan emas. Di situ. Ya Bogor kan Ya. yang nambang emas banyak banget, Antam kan di situ. Tetapi leluhur saya itu ngajarin apa? Kampung adat. Kampung adat. Kampung adat. Kampung adat. Orang-orang kampung adat itu adalah orang yang menjaga alam. Dia menjaga gunungnya, hutannya. Maka gunung hutannya itu dia membagi 4 kualifikasi. 1, leuweung tutupan, tidak boleh dijamah oleh manusia. Yang kedua, leuweung titipan, ini juga tidak boleh dijamah. Yang ketiga, leuweung awisan, ini cadangan kalau manusia sudah kurang pangan. Yang keempat, leuweung garapan. Ini baru boleh digarap. Nah, kelompok adat itu hanya di sini, di leuweung garapan. Dia tidak boleh karena ini sakral masuk. Kenapa ini disakralkan? Untuk dijaga ekosistemnya tidak boleh terganggu. Yang terjadi sekarang digarap sampai ketiga-tiganya. Iya, tidak boleh diganggu. Kenapa disakralkan? Karena di situ ada elang Jawa namanya, gitu kan. Di situ puncak-puncak habitat bisa jadi di situ ada macan tutul segala macam. Kalau kamu naik ke atas, mereka terganggu. Burung yang lagi bertelur, kemudian ular yang lagi berganti kulit, atau lagi mengalami pertumbuhan, itu di puncak. Makanya lambangnya gunung. Gunungnya begini, itu puncak ketauhidan. Kalau dalam perspektif sudut pandang agama ya, artinya bahwa kita ini hidup sampai pada puncak. Kalau puncak itu kenapa tauhid? Kalau puncak itu satu, ahad. Kita bersenyawa dengan yang di puncak. Gitu loh, itu kalau pemahaman tauhid ya. Tapi kalau pemahaman alam ada, yang di puncak itu adalah sesuatu kesucian yang harus tidak boleh Anda ganggu. Ada mata air yang jernih. Kang, itu yang membuat Anda sedih kemarin. Nah iya, karena itu karena kami gitu. sakralkan. Kenapa kami sakralkan? Kok ini berpikirnya hanya duit? Nah kemudian, kan itu tidak mengganggu. Loh, kata siapa? Orang bising. Kemudian di sini ada flying fox, apa tuh namanya kan? Ya, kan ya. Kemudian si hutan di situ dibelah. Nggak boleh, itu sudah kaki taman nasional. Kalau di bawah kita masih hormati, kalau di leuweung garapan nggak ada problem. Tapi jangan masuk ke leuweung titipan. Tapi bahwa ada nilai ekonominya di situ, bagaimana menjelaskannya? Pertanyaan saya adalah, nilai ekonomi apakah harus mengganggu nilai ekologi? Oke. Pertama pertanyaannya adalah kalau ekologi terganggu, apakah ekonomi akan tumbuh? Ya. Tidak. Malah justru akan merusak sebenarnya. Tetapi kalau ekologi dijaga, maka ekonomi akan tumbuh. Dan kita membangun hanya bukan diri kita. Ada masa depan yang harus dijaga. Anak cucu kita. Anda bayangin aja. Jangan ngomong Indonesia 2045. Kita ngomong Indonesia hari ini, Pak. Curah hujan itu belum tinggi 20-30 mm. Belum ekstrim.
Harusnya belum banjir seperti Belum kemarin. banjir. Kita baru dikasih 20 sampai 30 milimeter. Sudah kerepotan. Bagaimana kalau suatu saat 5 tahun ke depan ada curah hujan 50 mili? Sanggupkah kita menahan? Kesombongan kita tentang ekonomi, kesombongan kita tentang fiskal yang dimiliki, mampukah kita merecovery? Tidak. Jadi ekologi tetap harus yang Pertanyaannya utama ya. adalah, misalnya dari satu KSO yang diberikan oleh perhutani, bukan perhutani, oleh VTPN untuk kegiatan pariwisata dengan luas areal 23 hektar, berapa pendapatan yang didapat oleh mereka, oleh penyelenggara kegiatan, gitu, satu KSO. Kemudian berapa recovery yang hari ini harus dibayar oleh negara? Berapa kerugian setiap orang akibat banjir? Berapa biaya negara harus untuk pengerukan sungai, pelebaran sungai, pembebasan tanah? Oke, artinya tidak setimpal dengan harga yang Jauh dibayarkan. panggang ya. dari Oke, api. baik Kang. Itu kita bicara Jadi kalau soal ngomong alam. nangis, saya nangis. Jadi bukan, ini urusan jiwa dan urusan tanggung jawab. Kenapa? Saya gubernur Jawa Barat. Artinya bahwa saya punya tanggung jawab terhadap seluruh ekologi yang ada di Jawa Barat. Memimpin, itu bukan hanya memimpin manusia. Memimpin itu memimpin yang bukan manusia. Bakteri kita pimpin, virus kita pimpin, mikroorganisme kita pimpin. Kenapa? Karena manusia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, tanpa Manusia adanya ekologi, memerlukan ya. siklus. Kita baru diserang sama COVID aja udah kepayahan. Saya bisa merasakan emosinya Ya. Kang Deddy sekarang ini. Ya. Sebegitu pentingnya alam buat Kang Deddy ya. Keseimbangan ekologi itu penting Ya. untuk menopang hidup manusia, bukan sebaliknya ya. Iya. Bukan manusia mengeksploitasi Iya, ekologi. jadi manusia yang numpang di ekologi, Oke. bukan ekologi yang numpang di manusia. Ya. Seluruh ekologi alam ini mereka tetap hidup tanpa manusia. Ya. Tapi manusia nggak bisa butuh hidup tanpa ekologi. Kang, kita sudah bicara soal alam, soal banjir. Nah, sekarang yang juga yang kebijakan Anda yang baru ini juga cukup menarik perhatian, realokasi Oh, anggaran. realokasi. Saya melihat cita-cita Anda membangun 3.000 gedung sekolah kalau nggak salah, 3.333 ya. Iya. Dengan anggaran pendidikan 3.333 ruang kelas. baru. Bagaimana merealisasikannya? Oke. Secara tidak langsung, saat Kang Deddy diwawancara oleh salah satu televisi TV One, yaitu membawa acaranya Mbak Cantik ya, ya semua cewek Pak Cantik ya, maksudnya Kang Deddy secara tidak langsung memberikan kuliah secara spiritual, secara akademis, secara logis. Ada semua di situ yang Kang Deddy sampaikan. Ya, karena Kang Deddy Mulyadi memiliki amanah yang sangat luar biasa, karena beliau seperti dikatakan tadi, beliau tidak memimpin manusia saja. Beliau memimpin istilahnya ya sebagai kita sebagai khalifah, manusia yang paling sempurna di muka bumi ini, kita memimpin makhluk hidup, memimpin alam. Tapi kita sebagai manusia tidak hidup, kita bergantung hidup kepada alam gitu. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Tapi kalau alam bisa hidup tanpa manusia, ya manusia itulah hanya untuk mengelola semuanya, mengelola dengan baik alamnya, tertata semua alamnya, itu ya akan mendapatkan kita keberkahan, kesuburan, kemakmuran, gemaripah. Itu tujuannya. Makanya sejarah itu jangan dilupakan. Terutama sejarah Tanah Pasundan. Karena umumnya orang tidak akan tahu. Bahkan orang Sunda sendiri tidak akan tahu rahasia Tanah Pasundan seperti apa. Seperti tadi dikatakan Kang Deddy Mulyadi, yaitu Gunung Salak. Salak itu Salaka. Salaka itu Salaka Domas. Ada di bawahnya ada Domas. Salaka itu Salaka negara. Di situ asal muasalnya, berdirinya negara, terciptanya negara itu Salaka negara. Di bawahnya itu ada istilahnya kerajaannya Salaka Domas. Terus Arca Domas. Nah, Arca itu bukan suatu patung. Arca itu, kalau artinya itu Arca itu ayat. Domas itu 800. Nah, diartikan itu adanya 800 ayat. Tuh. Makanya di situ belum terbuka semua. Nanti kuat lambat laun.
Ya, karena kenapa? Kalau di dunia pewayangan itu wayang golek itu ada gunung berbentuk segitiga, itu Gunung Salak itu. Yang Gunung Salak itu kan segitiga bentuknya. Nah, itulah ya kalau tadi katakan Kang Deddy Mulyadi itu adalah kalau tauhidan yaitu adanya di sini Adam Muhammad Adam Allah gitu. Itu rahasianya. Adam Muhammad Allah gitu. Kalau dibalikin di sini juga Muhammad Allah, Muhammad Adam Allah. Gitu. Itu rahasianya di situ. Allahu a'lam. Sedikit ngebuka sedikit. Karena dengan simbol-simbol alam itu bukan tidak ada makna dan tidak sembarangan. Semua kita juga mengambil dari alam semua. Mau pangkat jenderal, tata negara, lambang negara itu dari alam semua. Ya disitulah rahasia sebutnya Salaka negara itu Gunung Salak. Yang disimbolkan di pewayangan itu gunungan. Ya, itu makanya kita doakan Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, terus dengan cita-cita mulianya, mulus rahayu, tidak ada halangan. Kalaupun ada orang yang iri dengki, kita tetap santun, kita tetap doakan untuk kesadaran mereka dalam menanggapi hal-hal kejelekan tentang Kang Deddy Mulyadi. Ya itulah seperti itu. Oke. Untuk penjelasan sedikit tentang Tanah Pasundan Kang Deddy Mulyadi sampai di situ. Oke. Terima kasih. Sampurasun.